Jumpa lagi Jagat Review TV. Kali ini kita mau menyelesaikan sedikit hasil dari preview sebelumnya, di mana kita sudah unboxing preview Oppo R17 Pro. Oke, sekarang kita akan bahas kelanjutannya dari preview. Kita akan review sedikit tentang performa dan lain-lain dah. Kita lihat ya abis ini ya. Ini kita mau bahas dulu di apa nih? Sebentar. Catatannya di sini semua karena ini hasil tes semua ya di sini. Yang akan kita bahas sekarang adalah SoC-nya Snapdragon 710 yang ada dalam R17 Pro. Ya, banyak yang komplain bilang katanya itu bukan 710 pertama. Memang benar, bukan 710 pertama, tapi ini 710 pertama di Indonesia. Kami tidak menghitung yang BM yang tidak mau ikut TKDN ya. Oke. Nah, Snapdragon 710 ini punya fabrikasi 10 nanometer. Di benchmark harusnya akan terlihat apa efek dari pakai fabrikasi atau proses produksi 10 nanometer ini. Harusnya lebih dingin. RAM-nya yang yang ada di Indonesia adalah yang 8 GB dengan storage internal 128 GB. Baterai di 3700 mAh. Ini kebagi dua baterai 1850 mAh masing-masing baterainya ya. Layarnya 6,4 inci dengan water drop notch. Layar ini Full HD 19.5:9 dengan screen to body ratio di sekitaran 90%. Dan layarnya adalah layar AMOLED dengan Corning Gorilla Glass 6. ColorOS 5.2 ini masih pakai Android 8.1. Kita belum dapat klarifikasi apakah ini akan naik. Semoga naik ya ke 9 karena Realme-nya naik ke 9. Kemudian Wi-Fi sudah dual band. Ya, ini kita udah bahas semualah kemarin. Kamera mungkin ini mesti ulang sedikit ya. Kamera utamanya itu 12 megapiksel dengan bukan 1,5 sampai 2,4. Jadi ada opsi 1,5 atau 2,4. Bagi yang sering pakai SLR jangan mengira bahwa ini adalah sebuah gradasi dari 1,5, 1,6, 1,7. Enggak gitu. 1,5 atau 2,4. Dan dot pitch-nya adalah 1,4 mikron. Menggunakan sensor dual pixel, PDAF, dan ada OIS-nya. Ada yang nanya, ada nggak optical image stabilizer-nya? Ada. Ya. Nah, pada dasarnya cuma kamera ini doang yang berfungsi benar-benar mengambil gambar, karena kamera berikutnya adalah kamera 20 megapiksel f2.6 autofocus. Ini adalah kamera untuk depth sensing, untuk bikin efek bokeh di belakang. Dan kamera satunya lagi adalah kamera yang ya hanya dipakai buat AI sekarang, dan nantinya harusnya akan jadi sensor 3D yang bisa mensensor benda lalu mengambil image-nya ke dalam. Tapi belum sekarang, tunggu update-nya ya, tunggu. Semoga dapat update-nya. Kamera selfie-nya 25 megapiksel f2.0. Ya, cukup oke. Seperti kita tahu, kamera selfie-nya Oppo biasanya rata-rata oke memang ya. Nah, hasil tes kameranya kita tes dalam kondisi terang dulu. Hasil fotonya terlihat bahwa dalam kondisi terang ini bagus, gambarnya tajam semuanya. Baik itu kamera utama, itu bagus, hasil bokehnya detail banget, hasil bokehnya. Saya bahkan berhasil bisa memotret diri saya sendiri dengan bokeh pakai saya sendiri, jadi saya motret begitu ya ke diri saya sendiri tanpa melihat, bisa jadi normal gitu. Jadi benar-benar dia tahu muka ada di mana tanpa saya harus lihatin, tanpa saya harus tunjuk mukanya sebelah mana. Jadi mudah sekali untuk bikin bokeh di Oppo ini, dan bokehnya pun detail ya. Untuk kamera selfie kita lihat keren. Dan yang saya suka adalah HDR-nya ya. Di kamera utama HDR bagus banget, di kamera selfie juga HDR bagus banget. Kita bisa lihat bahwa tanpa HDR langitnya habis putih. Kita hidupin HDR, langitnya kelihatan biru dengan awan-awan. Itu keren banget sih. Jadi hasil fotonya buat saya HDR-nya luar biasa keren karena kita dapat apa yang dibutuhkan. Bahkan dalam kondisi HDR nggak hidup, ya, yang kita dapat adalah muka harus terang. Dapat. Tapi kita mau HDR, background terang, muka terang, dapat juga. Padahal kondisinya lumayan ekstrim, itu lumayan ekstrim. Nah, kalau bicara soal video dan pemotretan dalam kondisi gelap yang menggunakan night shot-nya dia yang spesial itu, nanti kita akan bikin video khusus tentang pemotretan waktu malam bersama Oppo R17 Pro. Jadi sekarang kita beralih dulu ke aspek lain, benchmark. Antutu dia mana? Antutu ya. Sebentar, saya cari dulu mana Antutunya. Nah, ini dia Antutunya. Antutunya itu bisa mengalahkan Snapdragon 660 yang jalan di 2,2 GHz ya. 710 menang dari 660 yang 2,2 GHz. Dia jelas unggul dari Kirin 710, unggul dari Helio P60 dan Snapdragon 660 yang 1,95 GHz.
dengan skor 100 kira-kira 155.000. Cukup tinggi dan cukup konsisten mengalahkan persaingan sekelasnya ya. Mungkin nggak sekelas ya, karena itu seri 6 lawan seri 7. Kemudian ada Geekbench. Mana tuh Geekbench? Saya cari dulu Geekbench-nya. Geekbench 4 multicore. Sama, dia juga unggul di depan, tipis terhadap Snapdragon 660 sendirian, 2,2. Lebih unggul dari P60, lebih unggul dari Kirin 710, dan 660 1,95 GHz. Jadi unggul telak di kelas yang satu ini ya. Single core-nya terlihat sangat perkasa sekali ya, unggulnya lumayan jauh. Itu yang membuat rasanya kok kalau pakai si R17 ini sangat responsif sekali. Mungkin karena dua core-nya yang diizinkan jalan kencang banget, dan ini 10 nano ya, jadi nggak memanas. Jadi single core ini biasanya merepresentasikan kenyamanan pakai, response time-nya tuh jadi kalau ini tinggi biasanya cepat gitu makanya. Kemudian ada apa lagi nih? JFX Bench. Ini ajaib. Jadi GPU-nya jelas ini GPU baru yang powerful sekali. Tidak selevel sama GPU mid-range. Tidak selevel dengan GPU mid-range. Kelihatan skor-skornya tinggi banget. Ini jauh. Kita bisa lihat sampai 50% lebih tinggi daripada Snapdragon 660 yang 2,2 GHz. T-Rex off-screen juga tinggi, nggak sampai 5%, tapi tinggi. Ini perbedaannya lumayan jauh ya. Nggak usah ngomong sama yang non-Snapdragon, tuh jauh sekali bedanya tentunya, karena biasanya kalau Snapdragon tuh GPU-nya terkenal kencang emang ya. Jadi untuk performance kita bilang 710 ini emang di atas rata-rata, terutama buat performance gaming. Emang waktu gaming juga kita dapatkan ini hasil skornya lumayan oke. Kita bisa main PUBG lumayan lancar ya. Ya, walaupun kita tidak bisa berharap ini jalan 60 FPS, itu kayaknya buat kalangan CPU atau SoC kelas atas, kelas flagship. Tapi kita bisa main PUBG lancar sekali dan tanpa gangguan, tanpa starter nggak enak gitu ya. Oke, untuk baterai test ya berikutnya ya. Oke, baterai test. Saya cuma bisa bilang satu hal. Oppo, kamu tega-teganya bohong sama kami. Kamu bilang katanya ngecharge-nya sampai 100% itu sekitar 36 menit. Enggak, kamu bohong. Pengujian kita membuktikan bahwa 38 menit. Ya. Nggak apa-apa deh. Kita maafkan bohongnya, 38 menit. Kita belum nemu handphone lain di luar Oppo dan keluarganya Oppo yang bisa ngecharge dari habis sampai 100% hanya 38 menit saja. Kita selalu harus melihat bahwa baterai 3000 mAh aja harus di-charge 1 jam sekian belas menit. Itu udah bagus rasanya. Yang ini baterai 3700-3800 mAh di-charge hanya dalam 38 menit. Ya ini karena pengisiannya sebetulnya dibagi dua. Jadi ini ada dua modul charger, dua modul baterai yang diisi secara simultan. Jadi sekitar 1800 mAh masing-masing baterai itu diisi secara simultan. Ini yang membuat cepat sekali pengisian. Jadi chargernya memang kencang mengisi baterai yang kecil. Tapi ada dua. Baterai ini yang nantinya dipakai untuk memotori si handphone. Jadi tetap terasa seperti baterai 3800-3700 mAh. Tetap terasa lumayan irit. Kenapa kita bisa bilang irit? Kita web browsing. Sambil browsing, kita ada tes browsing spesial. Kita buat sendiri. In-house kita buat lengkap dengan server-servernya. Web browsing over Wi-Fi itu di kisaran 16 jam 39 menit. Good luck mau web browsing sambil Wi-Fi-an 16 jam 39 menit. Itu lama banget ya. Jadi irit, kencang, ini bukan di kelas, bener sih kalau kata Qualcomm, ini bukan di kelas mid-range, ini udah mid-range atas karena GPU-nya lebih kencang dan semua performance-nya kayak mid-range atas banget. Jadi agak aneh sih memang ini kelasnya kelas atas sebetulnya ya. Cuman ya gimana posisinya gantung, memang gantung. Nggak sampai 845, 855 tapi jelas ini bukan levelnya mid. Ini prosesor ada di tengah posisinya. Ada di tengah-tengah dengan yang saya suka adalah GPU-nya yang kenceng di sini. GPU kencang, ISP baru, gambar, hasil foto bagus digabung dengan sensor bagus. Pengujian sejauh ini untuk pengujian kamera normal dan pengujian tes standar kita semuanya hebat. Tapi yang paling saya suka itu Super VOOC-nya. Emang Super VOOC-nya ini ya luar biasa. 38 menit. Biasanya
Ritual kami adalah charge malam, bangun pagi, cabut. Lalu kita ketemu handphone lain yang bisa lebih kencang nge-charge-nya. Ritualnya adalah bangun tidur, charge dulu, mandi, siap-siap, cabut. Yang ini enggak. Siap-siap aja dulu. Nanti misalnya mau pesan taksi online gitu, charge dulu. Charge setengah jam, full. Taksi online datang, berangkat. Jadi, tetapi ingat ya, jangan lupa selalu bawa chargernya kalau mau merasakan charging yang cepat terus. Karena charging yang cepat ini hanya terjadi dengan chargernya dia sendiri saja. Semoga kedepannya Oppo akan cepat-cepat bawa masuk itu power bank spesial Supervooc-nya ya. Yang saya dengar emang cuma sementara masih saat video dibuat tadinya di Cina doang. Oke, sampai di sini dulu review kami, review performance R17 Pro. Nantikan review tentang foto-foto malam dengan R17 Pro berikutnya. Sampai jumpa lagi dengan JKT TV.